Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam pemenuhan tugas program studi manajemen strategi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatima. Saya dari Fakultas Manajemen, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dengan nomor induk 23521000088, kelas non reguler malam. Dengan ini, saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak untuk pemenuhan tugas dalam bidang studi manajemen strategi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Ya. Ini mohon maaf, manggilnya Bapak atau Mas ini? Bapak aja. Oh, ya. Eh, Mohon perkenalan diri, ya Bapak. Ya, perkenalkan, Mbak. Sebelumnya nama saya Rohmat Abdul, bisa dipanggil Abdul. Di sini sebagai narasumber untuk pelaku UMKM Gula Semut Aren Jaya. Ya, saya langsung saja nih Bapak. Ini berkaitan dengan UMKM yang Bapak ampu sekarang. Bagaimana cara Anda merumuskan strategi atau menerapkan strategi dan mengevaluasi strategi dalam bisnis Anda? Oh, yang pertama tadi untuk strategi, merumuskan strategi di sini kami eh, selaku UMKM Gula Aren Semut Jaya ya, itu memenuhi kebutuhan pasar dengan keinginan pelanggan, inginnya yang gula semut atau gula yang di situ berupa kepingan. Terus untuk menjaga kualitas gula semut, menentukan harga yang sesuai, Mbak. Jadi serta memperluas jaringan pemasarannya melalui online di sini atau di situ ke pasar-pasar tentunya pasar tradisional. Untuk strategi di sini ditentukan oleh kami langsung menerapkannya dengan kegiatan sehari-hari seperti menjaga kualitas produknya, terus meningkatkan pelayanannya dan mempromosikan produk tersebut, Mbak. Tentunya untuk langsung datang ke konsumennya, tanya kekurangannya, mungkin di situ kurang kering atau bagaimana gitu. Untuk Oh, evaluasi ini ya juga yang ketiga tadi evaluasinya dilakukan dengan melihat hasil penjualannya setiap bulan itu apakah menurun atau meningkat gitu. Untuk mendengar masukan dari pelanggan, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, Mbak. Itu untuk evaluasi. ya, terima kasih nih Bapak. Berarti ini bisa dirumuskan kalau untuk evaluasinya itu cukup bagus ya. Jadi bisa terlihat nanti ketika penjualan naik atau turun. Berarti kalau semisal naik, berarti ada feedback yang baik. Kalau memang penjualannya menurun, berarti ada sesuatu yang kurang dari produk tersebut nih Bapak. Ya. Ya, Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, apa visi jauh ke depan dari usaha Anda? Terus apa tujuan jangka pendek usaha Anda? Apa yang Anda lakukan sekarang untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut? untuk visi ya. Gimana tadi ulangi, Pak? Oke. Visi. Visi jauh ke depan dari usaha Anda apa, Pak? Oh ya, untuk visi jauh ke depan, visi kami menjadikan gula semut ini sebagai gula produk yang luas. Bagi kami kualitas niku ya nomor satu, jadi produknya itu diperluas dengan cara di situ online mungkin lewat TikTok kan banyak sekarang Shopee dan lain sebagainya itu. Oke. Untuk Dan tujuan mampu jangka bersaing. pendeknya apa, Pak? Jangka Tujuan pendeknya kami jangka pendek. visi jangka jangka panjangnya tadi kami adalah menjadikan gula aren sebagai gula aren Semut Jaya yang produksinya ikonik, dikenal secara nasional. Untuk target terdekatnya kami fokus memperluas jaringan reseller, Pak. Untuk kemitraan dan toko-toko retail mungkin di kanan kiri di pasar, dan langkah konkretnya sedang berjalan adalah untuk promosi digital yang di situ TikTok Live, Mbak. Kami di sini ada karyawan juga yang di situ khusus pemasaran untuk TikTok Live, Hmm. sedang serta meningkatkan di situ standar pelayanan agar mitra itu merasa nyaman bekerja sama dengan kami, ingatan. Oh, oke, Pak. Berarti panjenengan itu eh, ala- apa ya, berkolaborasi dengan para penjual seperti seller di TikTok Shop, Shopee, seperti itu, nih, Iya. Pak. Oh, iya. Bagus sekali ya. Untuk
nomor 3 saya lanjutkan. Apa peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, misalnya pesaing, konsumen, pemerintah, masyarakat, rekan atau iklim atau cuaca untuk usaha Anda? Apakah ada Untuk hambatannya? Mungkin ada ancaman dari sisi seperti itu? Atau ada kalau justru ada peluang masa, usahanya? kalau peluang masa tentunya ada, Mbak. Saat ini kan adalah momen yang tentunya sangat besar, khususnya untuk warga Indonesia kan, karena kebanyakan gula juga tidak baik kan, karena makannya juga gula, mengandung gula, nasi juga mengandung gula, dan tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang di situ sehat dan beralih ke pemanis alami, yang di situ berindeksnya, glimaknya itu lebih rendah daripada gula-gula tebu yang pada umumnya gitu. Ini termasuk peluang usaha yang peluang emas bagi kami, Pak. Namun kami juga realistis, Pak, menghadapi tentang apa itu tantangan-tantangan seperti ketatnya persaingan harga, yang harga pasar yang naik turun, fluktuasi harga bahan baku juga naik. Kalau semisal musim hujan itu susah, Mbak, karena cuacanya tidak menentu, ekstrim kerap mempengaruhi apa itu pasokan nira daripada petani, Mbak. Oh, iya, Bapak. Berarti sih memang sebenarnya untuk segmen pasarnya bagus, tetapi terkendala oleh cuaca juga nih. Karena memang ya di daerah tropis itu kadang hujan, kadang panas, kadang angin nggak mesti bisa ditebak ya. Iya, Mbak. Iya. Untuk Kita yang mengakali oh, ya kadang kita gimana? mengakali untuk menyetok bahan baku setengah jadi ketika musim kemarau gini. Nanti ketika hujan itu biar tidak kekurangan. Jadi bahan baku setengah jadi gula semut di situ nanti tinggal kita mengeringkan dengan open, Mbak. Gitu. Oh, bagus canggih berarti ya, Pak ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kekuatan dan kelemahan lingkungan internal? Pemasaran contohnya keuangan, sumber daya, manusia, atau operasi produksi untuk usaha Anda. Nomor 4. Untuk untuk kekuatan kami untuk menggunakan bahan baku alami yang menjaga kualitas produk memiliki pelanggan tetap, Mbak. Keunggulan kompetitif kami terletak pada keaslian bahan baku tanpa campuran kimia, sehingga menghasilkan cita rasa karamel yang alami, yang kuat khususnya untuk konsumen-konsumen kami yang di situ jualan kopi untuk kedai-kedai kopi. Jadi di sisi lain juga kami menyadari adanya keterbatasan khususnya pada penetrasi pasar di luar daerah, Mbak, serta kapasitas produksi yang bermodal yang masih terbatas sehingga permintaan melonjak kadang tidak terpenuhi. Begitu, Mbak. Oke, soalnya karena sekarang itu jarang ya, Pak ya, untuk nira seperti itu jarang ya. Iya, jarang, Mbak. Itu ya kayak tradisional tradisional saja. Untuk Hmm. pembuatan kue tradisional juga masih menggunakan nira gitu, Iya. Mbak, gula aren. Oh, iya, Bapak. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda merumuskan dan menentukan strategi usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Kami selaku berbasis pada data pasar dan umpan balik kepada konsumen. Jadi kita tanya sebelum mengambil keputusan langkah strategis yang ditentukan dengan mengukur kemampuan tentunya internal terlebih dahulu, kemudian mengeksekusi prioritas yang paling mendesak seperti membenahi kemasan mungkin atau legalitas produk, begitu, Mbak. Oh, iya, Bapak. Berarti ini sekarang kemasannya itu apakah kemasan besar atau ada kemasan yang kecil, misalnya pouch atau kotoples atau seperti apa, Bapak, untuk kemasannya? Untuk kemasan sendiri di sini ada yang kecil-kecil yang berupa kayak pack gitu, juga ada yang berupa besar, Mbak, seperti kiloan gitu. Kalau sasetan kecil-kecil itu untuk yang kopi yang gimana bisa satu kali seduh, dan Oh, ada iya. juga yang versi dicampur dengan tepung harut di situ untuk pengobatan khususnya Untuk untuk penderita, herbal ya. ya penderita kayak asam lambung gitu, Mbak. Oh, iya. Jadi praktis untuk konsumen gitu. Iya, Bapak. Terima kasih. Ini selanjutnya saya ingin bertanya untuk nomor 6. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi yang telah dibuat? Untuk strategi sehari-hari mengimplementasikan, Mbak.
kami turun langsung ke dalam standar operasional harian, mulai dari kontrol ketat pada proses pengelolaan nilai, terus apa itu konsistensi dalam menyapa konsumen di media sosial, hingga aktif menjaring dalam ekosistem pemeran UMKM lokal, Mbak. ONJ, Bapak. Berarti ini berkolaborasi dengan UMKM lokal, nggih? Iya, Mbak. Apakah juga dititip-titipkan sama toko-toko seperti itu, Bapak? Iya, seperti yang dibilang di awal tadi, kami titip-titipkan di toko-toko kecil, di pasar-pasar tradisional gitu, Mbak. Hmm, iya. Em, mohon Bapak, mohon maaf nggih, ini agak mengganggu sebentar. Ini chargernya copot. Iya. Saya lanjut. Untuk pertanyaan nomor 7 nih, Bapak. Ya, Pak. Bagaimana usaha Anda mengevaluasi penerapan strategi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Untuk evaluasi yang dilakukan ya secara rutin, Mbak, dengan membandingkan hasil penjualan setiap bulannya kayak tadi yang awal dibilang tadi ada peningkatan atau penurunan di setiap bulannya, sudah melihat kepuasan pelanggan, serta mengevaluasi kendala yang muncul selama proses produksi maupun pemasaran, Mbak. Jika ada kekurangan, kami segera memperbaiki, Mbak. Indikator apa itu keberhasilan kami ukur dua aspek, Mbak. Grafik pertumbuhan penjualan bulanan, tingkat pembelian berulang dari pelanggan itu, atau pelanggan itu cukup satu kali terus kapok beli gitu, atau situ berkali-kali beli sehingga terbukti puas, Mbak. Itu terus Hmm. jika angka di stabil atau naik, artinya strategi bekerja baik, Mbak. Jika Hmm. mendadak kok, kami segera duduk bersama untuk mengevaluasi celah kekurangannya tersebut, ngaten. Oke, terima kasih ya Bapak. Untuk pertanyaan ke-8. Mohon maaf ya Bapak, ini pertanyaannya ada banyak sekali dari saya. Ya, Mbak. Bagaimana cara usaha Anda menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar? Untuk hubungan sih, ya, kami menjalin hubungan dengan baik, Mbak. Yang masyarakat melalui kerjasama dengan eh, tetangga-tetangga sekitar, karena kan kami menerima bahan gula aren itu setengah jadi, Mbak. Jadi dari petani benar ini setengah jadi, terus habis itu tetangga-tetangga ada yang ikut bekerja dengan kami gitu. Untuk packing, terus untuk mengelola gula arennya itu menjadi gula jadi. Kami juga menerapkan prinsip yang produksi bersih, Mbak. Jadi guna memastikan limbah sisa pengolahan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan pemukiman gitu. Jadi tetangga-tetangga juga bisa ikut kerja untuk making, untuk nimbangi gitu. Maaf, Mbak, videonya suaranya tidak ada. Oke, mohon maaf. Berarti ini sumber daya manusianya dari tetangga sekitarnya aja Bapak? Iya, iya, pekerja lokal, Mbak. Oke. Ibu-ibu rumah tangga gitu. Untuk pertanyaan ke-9 dan terakhir, apakah usaha Anda terpengaruh oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan bagaimana menyikapinya? Kalau dolar Amerika secara fundamental kami cukup aman, Mbak, karena rantai pasokan bahan bakunya 100% kan lokal, Mbak. Lokal dari Banten, Mbak, ini. Namun efek domino biasanya terasa pada kenaikan material kemasan. Kadang plastik itu, harga plastik dari kemasan itu juga naik, Mbak. Kemasan sekunder itu. Ya, cara mengantisipasinya kami adalah melakukan efisiensi biaya operasional di lini lain dan membangun kontrak jangka panjang dengan pemasok kemasan, Mbak. Kadang toko-toko plastik itu agar tetap harga tetap stabil tanpa mengorbankan kualitas produksi gitu. Produknya tetap terjaga gitu, Mbak. Oke, Bapak. Wah, bagus sekali nggih usaha Anda sudah menerapkan banyak banget sistemnya, banyak banget membantu lingkungan sekitar. Semoga usahanya lancar, semoga usahanya semakin berkembang. Dan terima kasih Amin, telah Mbak. menjadi narasumber saya. Tadi itu pertanyaan terakhir dari saya. Apabila saya banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak mohon maaf nanti Sama-sama, saya Mbak. meminta untuk
izin untuk saya share video ini ke YouTube? Boleh ya, boleh Mbak. Oh, Nje. Terima kasih Nje Bapak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama Mbak. Oke, sin.